Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lonceng Kampus gitu ya. Nah, tadi kita sudah mengulas mengenai konsep dari literatur review. Jadi Bu Amel akan lanjutkan gitu ya untuk agenda pembimbingan online kita gitu ya. Yang pertama tadi kita udah bahas tentang konsep dan jenis LR, maka pada sesi ini kita akan membahas tentang penyusunan proposal KTI dengan metodologi literatur review. Sekali lagi ini menggunakan gaya selingkung dari pedoman KTI tahun 2020-2021. Setelah video ini baru kita akan bahas bagaimana teknis pencariannya. Dan kita akan mengulas bagaimana menyusun laporan KTI dengan basic literatur review. Langsung saja kita masuk ke video atau ke pembahasan pertama gitu ya, yaitu proposal KTI. Dan perlu adik-adik ingat, untuk proposal KTI yang akan Bu Amel bahas di video ini adalah proposal KTI khusus naratif review. Ya, jadi hati-hati adik-adik ya, yang kita bahas adalah proposal KTI khusus untuk metode naratif review. Yuk, kita ulas dulu. Ya, pastikan ketika kita menyusun proposal naratif review, kita berpegangan pada panduan penyusunan karya tulis ilmiah dari Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia tahun ajaran 2020-2021 ya. Jangan pakai atau jangan niru punya kakak tingkat ya. Udah beda lagi, apalagi kalian membahasnya tentang naratif review. Oke, untuk naratif review di bagian pendahuluan ya, di bagian pendahuluan ada halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pernyataan, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran. Oh iya, sebelum Bu Amel bahas lebih lanjut, yang perlu Bu Amel ingatkan, Bu Amel tidak akan membahas mengenai tata tulisnya ya pada video ini. Ya, silakan kalian baca pada panduan penyusunan karya tulis ilmiah. Yang Bu Amel akan ulas pada video ini adalah komponen isi dari proposal naratif review itu sendiri. Oke, setelah bagian pendahuluan ada bagian utama atau bagian inti. Ya, terdiri dari 3 bab gitu ya. Untuk proposal ada bab 1, pendahuluan. Pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ya. Tujuan penelitian sendiri terbagi menjadi 2, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian ada manfaat penelitian dan keaslian penelitian. Pada bab 2, tinjauan pustaka, nanti akan ada subjudul yang relevan terhadap masalah yang kalian angkat. Kemudian kerangka teorinya, kerangka konsep ditunjang dengan pertanyaan penelitian. Nah, karena kita naratif review gitu ya, dia lebih kepada eksplorasi data gitu ya, atau pencarian data secara bersumber dengan data-data sekunder gitu ya, maka kita lebih kepada pertanyaan penelitian. Tidak akan dihasilkan hipotesis, juga tidak akan dihasilkan kerangka empiris. Jadi kita hanya berupa sebuah pertanyaan penelitian yang nanti harus mengandung parameter yang sudah Bapak sampaikan tadi gitu ya, ada Pico-nya. Kadang ada yang bilang Pico gitu ya, ada yang bilang Picos, ada yang bilang Picots. Ya, jadi pakai T. Nanti kita lihat apa sih bedanya gitu ya. Intinya pertanyaan penelitian dari naratif review itu apa? Minimal mengandung sebagian dari apa? Ya, parameter Pico ya. Nanti kita lihat lagi. Oke, kemudian untuk bagian utama dia terdiri bagian utama selanjutnya adalah pada bab 3 ada metodologi penelitian. Hati-hati, ini berbeda dengan proposal jenis eksperimen ya, atau penelitian original karena kita masukkan naratif review. Jadi perhatikan dengan baik-baik penjelasan pada bagian ini karena sangat berbeda dengan tipe proposal original atau tipe proposal eksperimental. Ya, jadi pada metodologi nanti ada jenis dan rancangan penelitian, kemudian ada strategi pencarian literatur, kita nanti akan mengenal ada kriteria inklusi dan eksklusi, lalu
ada jadwal penelitian, ya. Dan di akhirnya nanti di bagian penutup ada daftar pustaka, lampiran. Nah, ini ada 2 lampiran yang wajib atau Bu Amel akan minta atau Bu Amel tagih pada saat ujian proposal. Yang pertama adalah lampiran 1 berupa screenshot pencarian literatur. Ya, nanti akan Bu Amel jelaskan di video selanjutnya, tapi ini harus ada gitu ya adik-adik ya. Harus ada di setiap mahasiswa yang mengajukan proposal narrative review. Yang pertama adalah screenshot dari pencarian literatur. Yang kedua adalah tahapan seleksi studi sementara. Jadi hasilnya seperti apa. Baru deh lampiran yang lainnya silakan menyesuaikan saja. Tapi 2 ini wajib ada pada proposal narrative review selagi Bu Amel adalah pembimbingnya. Ya. Oke, kemudian untuk bagian pendahuluan langsung saja kita bahas ya. Yang perlu kalian ingat apa? Harus selalu mengacu pada panduan KTI yang berlaku, ya. Oke, komponen isi yang pertama adalah halaman judul dan sampul. Tolong diterapkan ya, ini kadang sepele tapi sangat mengganggu mata gitu ya. Ya, pastikan nanti judulnya itu maksimal 20 kata. Oke. Arial 11 di caps lock ya dan bold. Jadi semuanya caps lock kecuali apa tadi nama ilmiah ya. Jadi semuanya caps lock. Ya. Terus ke sini semua perhatikan mana yang harus tulisannya 14, mana yang harus 11 ya. Ini semuanya spasinya 1 gitu ya. Logo ukurannya perhatikan diameter tuh ini ke sini loh gitu ya. Ini ke sininya tuh harus 6,5 cm ya. Kemudian jangan lupa formatnya plug, mana yang harus di bold, mana yang harus caps lock semua gitu ya. Ini harus benar-benar diperhatikan. Apa tadi? Judulnya maksimal 20 kata. Nah, untuk penelitian naratif review, Bu Amel minta di bagian depannya dikasih naratif review. Contoh nih ada beberapa ya. Naratif review asidimetri dalam penetapan kadar formalin dalam berbagai produk ikan asin. Kemudian naratif review iodimetri dalam penetapan kadar vitamin C dalam oleh-oleh olahan buah khas Indonesia. Ya, naratif review faktor-faktor yang mempengaruhi angka peroksida dalam minyak goreng. Naratif review potensi aneka rimpang dalam menurunkan kadar formalin dalam makanan dengan metode perendaman. Sekilas info. Keempat judul ini baru rencana dari Bu Amel. Jadi kalau ada yang mau ambil silakan pakai saja ya selama bimbingan Bu Amel. Oke, lengkapnya bisa kalian baca untuk detailnya ini ada di pedoman KTI halaman 34 gitu ya. Oke, selanjutnya adalah komponen isi selanjutnya adalah halaman persetujuan. Halaman persetujuan formatnya seperti ini ya adik-adik ya. Oke, perhatikan mana yang ukuran 14, mana yang harus di caps lock semua. Kemudian bold dan lain-lain. Cuman hati-hati, sini Bapak minta ganti ya. Ini masih laporan, tolong diganti proposal karya tulis. Karena persetujuannya baru ke proposal. Ya. Oke, prinsipnya jangan sampai salah menulis nama pembimbing, ya. Oke, untuk nama Bu Amel, kalau bisa lengkap ya, Dek. Tapi kalau memang tidak bisa, yang disingkat tolong jangan nama belakangnya, ya. Tolong yang disingkat adalah nama tengahnya saja. Ya, ini Bu Amel berikan contoh beberapa pembimbing kalian, ya. Kemudian, ini bisa lengkapnya kalian bisa baca di pedoman KTI halaman 36. Oke, untuk komponen isi dari proposal NR untuk surat pernyataan ya, formatnya seperti ini, itu ya. Oke, contohnya ya, perhatikan bagian mana gitu ya yang harus di bold dan apa. Bu Amel minta rapi ya, karena membaca tulisan rapi itu akan menaikkan semangat ya. Perhatikan kalau tadi dimintanya gitu ya, dimintanya dia spasinya 1 gitu ya, maka pastikan yang namanya spasi 1 itu adalah ya before afternya 0 supaya nanti hasilnya rapi seperti ini. Bisa dipahami ya Dek ya. Oke, teknis itu nggak akan Bu Amel bahas banyak. Ini sudah ada di video penjelasan Bu Amel
Ya, untuk daftar isi, tabel, gambar, dan lampiran buat kembali di mata kuliah komputer dasar. Kalian bisa cari juga di kanal Lonceng Kampus ini gitu ya. Bagaimana cara membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran otomatis. Jadi Bu Amel mintanya udah otomatis gitu ya, jangan diketik biasa. Jadi maunya untuk daftar isi kalian pakai table of content, untuk daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran kalian pakai caption, insert caption. Wajib. Ya, Arial 11 spasi 1,5 dengan before after-nya juga 0, yaitu untuk daftar isi. Kemudian untuk penyajian tabelnya gitu ya, perhatikan judul tabel dicetak tebal, Arial 10 di bold, spasi 1 dengan before after 6. Jadi Bu Amel minta diisi before after-nya 6. Artinya apa? Supaya tulisannya nggak terlalu mepet ke gambar dan ke tulisan yang ada di bawahnya. Gitu ya. Kok mepet ke gambar? Mepet ke tabel. Ya, jadi nanti spasinya gitu ya, diikuti aturan ini. Ya, kemudian untuk tipe tabelnya nggak usah warna-warni ya sayangku. Cukup pakai yang garis-garis full garis biasa aja. Oke, yang tipe biasa gitu ya. Kemudian pada tabel juga wajib menyebutkan sumber tabel. Ya, jika hasil sendiri maka silakan tulis aja sumber olah data primer penelitian dengan SPSS tahunnya tahun berapa. Gitu ya. Kemudian kalau tabelnya gede gitu ya, maka tidak boleh gitu ya, dia terpotong. Maka bisa kalian buat dengan posisi landscape. Jadi tidak harus selalu portrait ya adik-adik. Jangan dipaksakan. Ya, perhatikan juga estetika melihatnya bagus apa enggaknya gitu ya. Kemudian pastikan tidak boleh terpisah karena mereka sedang tidak bertengkar gitu ya. Jadi tabelnya harus dalam satu halaman dan tabel tersebut harus memuat identitas berupa nomor. Tadi gunakan apa? Gunakan insert caption. Contoh beberapa tabel. Ya, perhatikan tabelnya gitu ya. Garisnya garis biasa utuh, sumbernya disampaikan. Ya, kemudian judulnya letaknya center tengah, ukurannya sama ya, 10 spasinya 1. Kemudian tipe lainnya yang memuat keterangan, ya seperti ini, sama ya. Sumbernya juga disampaikan. Bisa dipahami ya. Jadi untuk tabel lebih kurangnya disajikan seperti ini. Rapih pesan Bu Amel itu. Kemudian untuk format penyajian gambar gitu ya, kategori gambar itu apa aja sih? Ada chart, foto, screenshot gitu ya. Letaknya dia di tengah, gambarnya gitu ya di tengah bawah. Di bawah gambar letaknya tengah, Arial, ukuran di bold, before after-nya kalian bikin 6. Sama seperti tabel tadi supaya tidak mepet ke atas dan tidak mepet ke bawah. Sama sebutkan sumbernya. Ya, cuma bedanya apa sih? Bedanya dengan tabel tuh gini ya doang. Apa namanya? Kalau judul tabel di atas, kalau judul gambar di bawah. Gitu aja sih, ya. Apabila gambarnya besar gitu ya, maka bisa disajikan dalam bentuk landscape. Contoh, ya. Ini contoh gambar yang diambil dari internet gitu ya. Jadi sumber itu jangan disebutkan sumber apa? Sumber Google Picture. Nah. Google Picture itu mesin pencari, tapi sumber utamanya itu harus memuat HTTP-nya. Ya, HTTP dari apa namanya? Istilahnya website pertamanya. Ya, jadi bukan yang terindeks pada Google pencarinya gitu ya. Paham ya? Seperti ini gitu ya, lengkap. Kemudian kalau memang dokumentasi pribadi silakan ditulis. Misalkan ini nih S. Dawet Hitam, sumbernya dokumentasi pribadi. Bisa dipahami ya, Dek ya? Oke, kemudian untuk tipe grafik itu kan termasuk gambar ya. Oke, tidak usah menggunakan warna-warna yang berlebihan gitu ya, pakai saja hitam putih. Jadi kalau untuk grafik bentuknya seperti ini, kenapa sih nggak boleh pakai berwarna Bu Amel? Karena nanti gambar itu bisa saja di print oleh adik tingkat kalian, hasil print-printannya bisa jadi di fotokopi dan bla 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 bla. Kalau kalian print dalam bentuk warna atau kalian buat dalam bentuk berwarna nanti malah tidak bisa dibedakan. Ya, jadi lebih baik tetap pakai hitam tapi yang membedakan adalah bentuknya saja. Bisa dipahami ya? Contohnya seperti ini gitu ya. Grafiknya ya. Yang di garis tebal itu adalah sumbu X dan sumbu Y. Tidak usah pakai kotak-kotak garis-garis, dihilangkan saja jadi bersih clear seperti ini. Jangan lupa gitu ya pada sumbu X dan sumbu Y.
sumbu X dan sumbu Y, diberi keterangan. Lalu letak gambarnya di tengah. Jangan lupa sebutkan juga sumber dan olahan datanya. Bisa dipahami ya. Next. Ya. Untuk format penyajian lampiran caranya seperti ini. Ya, masih pakai insert caption tadi. Tapi ya konsepnya adalah rapi. Oke, contoh lampiran. Ya, saya rasa untuk bagian penjelasan pendahuluan sudah cukup jelas. Kita akan masuk selanjutnya ke bagian inti. Ya, sama, tetap harus mengacu pada panduan KTI yang berlaku saat ini, yaitu panduan KTI Poltekkes Baptista Indonesia tahun 2020-2021. Nah, pada bagian inti yang paling penting sekali, perlu digarisbawah, di bold, dicetak miring, dipetik. Ya, pastikan sebelum kalian mulai masuk ke bagian inti gitu ya, atau masuk ke bab 1, bab 2, bab 3, pastikan kalian sudah mengenali topik penelitian kalian berdasarkan analisis PIKO ya, pada judul dan tema yang kalian ajukan. Oke, nah sekarang Bu Amel akan bahas apa itu PIKO. Ya. Jadi gitu ya, identifikasi PIKO dalam judul atau tema itu menjadi sangat penting sebelum kalian mulai menyusun bab 1, bab 2, dan bab 3. Ya, jadi yang pertama adalah, oke, Bu Amel pinjam ballpoint dulu. Ballpointnya Bu Amel pinjam warna apa ya? Warna putih saja. Oke, sekarang kita lihat. PIKO, P-nya itu apa sih? P-nya itu bisa berupa problem, participant, population. Jadi kapan sih dia sebagai populasinya, kapan dia sebagai partisipasi, kapan dia sebagai problem, tergantung dengan judul atau temanya. Intinya apa sih? Intinya dia menggambarkan populasi, partisipan, misalnya di survei ya, gitu ya. Kemudian problem atau masalah yang kita pelajari. Jadi P itu bisa bermakna ini. Kemudian I, intervention atau indikator. Jadi intervention atau indikator itu ya tindakan atau seperti variabel bebasnya lah ya kayaknya ya gitu. Nggak kayaknya sih, memang seperti itu gitu ya. Tindakan atau indikator dari masalah atau intervensi terhadap penelitian tersebut. Ini lihat contohnya. Kemudian C itu apa sih? Comprehension atau control. Ya, fungsinya dia sebagai apa? Pembanding. Jadi lihat ada nggak pembanding atau kontrol dalam judul atau tema naratif review-nya. Kemudian O-nya itu adalah outcome-nya apa, output-nya apa. Jadi hasil atau luaran yang diperoleh dari studi terdahulu. Jadi ini dianalisis, benar-benar dianalisis dulu untuk judul dan tema yang kalian angkat. Prinsipnya ingat, kalau di video pertama kita sudah bisa membedakan antara narrative review, systematic review, dan systematic review plus meta-analisis, maka narrative review itu tidak harus semuanya, gitu ya. Minimal 3 lah, gitu ya. Jadi misalkan salah satu tidak terpenuhi, tidak masalah. Yang penting kalian sudah bisa mengenali parameter PICO yang ada dalam judul atau tema kalian, ya. Wajib. Oke, coba yuk kita ulas. Contoh pada judul naratif review asidimetri dalam penetapan kadar formalin dalam berbagai produk ikan asin. Contoh. Nah, berarti yang menjadi populasi, kalau kita lihat kan berarti dia sebagai apa sih? Kalau dari judul ini gitu ya. Bu ambil ubah jadi biru saja. Ya. Kita lihat di sini. Berbagai produk. Oh, berarti yang paling mungkin adalah populasi yang kita pelajari adalah siapa? Ikan asin. Ya kan? Dari judul ini kita lihat apa sih intervensinya, apa sih yang menjadi tolak ukur dari naratif review kita ini gitu ya. Intervensinya adalah asidimetrinya itu. Komparasinya ada nggak? Tidak ada membandingkan gitu ya. Jadi konferensinya nggak ada atau kontrolnya pun tidak muncul di sini ya. Lalu outcome-nya apa? Outcome itu sesuatu yang bisa diukur kan. Di sini adalah kadar formalinnya. Oke, jadi wajib bisa mengidentifikasinya.
Gitu ya adik-adik. Baca perlahan nggak apa-apa, yang penting kalian tahu PICO-nya mana dan apa saja yang terpenuhi. Seperti itu gitu ya. Next, contoh berikutnya, coba ya kita lihat. Narrative review iodimetri dalam penetapan kadar vitamin C dalam oleh-oleh olahan buah khas Indonesia. Berarti populasi yang diteliti di sini apa? Ya, populasi untuk penelitian terdahulu, tapi ya ingat ya, untuk penelitian terdahulu kita lihat. Oh, berarti dia adalah oleh-oleh buah khas Indonesia. Ya. Kemudian intervensinya apa? Di sini metode penetapannya adalah iodimetri. Hasil yang diperoleh apa? Hasil yang diperoleh adalah kadar vitamin C. Ada pembanding nggak? Oh, ternyata tidak ada pembanding. Berarti bisa nggak nih diangkat sebagai tema dari narrative review? Bisa aja gitu ya. Karena kalau narrative review dia minimal gitu ya, memenuhi sebagian dari parameter PICO. Oke, next. Next judul. Faktor-faktor yang mempengaruhi angka peroksida dalam minyak goreng. Berarti apa nih? Ya, berarti kategorinya adalah minyak goreng untuk populasinya, P-nya, I-nya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, intervensinya di sini atau indikator yang ada gitu ya. Kemudian ada compressionnya nggak ada. Outcome-nya apa? Outcome-nya adalah angka peroksida. Jadi pahami ya deh ya. Kamu diresapi. Next judul kita lihat. Oke, narrative review potensi aneka rimpang dalam menurunkan kadar formalin dalam makanan dengan metode perendaman. Kita lihat di sini. Populasinya adalah makanan berformalin. Permasalahannya adalah makanan berformalin. Intervensinya gitu ya adalah pemberian akar rimpang. Kontrolnya, kita lihat sini bacanya kontrol tadi ya. Kontrolnya adalah dengan menggunakan metode perendaman. Kemudian outcome atau output yang terukur itu adalah penurunan kadar formalin. Jadi ini adalah narrative review yang memenuhi keempat unsur PICO. Bisa dipahami ya, Dek ya? Jadi yang namanya C itu nggak selalu comparison, tapi dia bisa juga sebagai kontrol. Jadi tinggal kalian pilih konteksnya apa. Bisa dipahami? Oke, sip. Kalau kalian sudah bisa mengidentifikasi PICO, yang ada dalam judul atau tema kalian, barulah kita mulai menyusun bagian intinya. Yang pertama adalah bab 1 untuk pendahuluan. Ini Bu Amal sesuaikan untuk khusus naratif review ya, gitu ya. Ingat, ini adalah naratif review. Untuk jenis penelitian lainnya, insya Allah akan Bu Amal buatkan video lainnya. Oke, bab 1 untuk latar belakang prinsipnya tetap seperti menggunakan pisau yang tajam. Ya, jadi bagian pertama itu kita sampaikan dulu problem atau permasalahan-permasalahan yang muncul. Takutin dulu pembacanya. Ya. Kemudian baru bahas solusi apa atau teori apa gitu ya yang menjelaskan atau dapat menekan problem-problem tersebut. Udah mulai ngerucut dia. Kemudian baru munculkan kenapa gitu ya. Atau ide penelitian perumusan masalah atau tujuan dari naratif review tersebut. Ya, jadi ingat bagian ini menjadi penting nih gitu ya karena memang naratif review menginjak dari penelitian-penelitian terdahulu. Yuk, contohnya seperti apa? Oke, Mama ambil contoh untuk penyusunan proposal ini gitu ya. Mama ambil satu judul biar nggak kemana-mana gitu ya. Misalkan kita mau melakukan narrative review asidimetri dalam penetapan kadar formalin dalam berbagai produk ikan asin. Tadi kita sudah menganalisis PICO-nya, ya. Maka dari PICO-nya ini kita coba terjemahkan menjadi latar belakang. Jadi maka untuk problem atau permasalahan yang muncul dari judul ini, kalian bisa mengangkat fenomena produk ikan asin berformalin yang ada. To the point aja, nggak usah ngomongin mie dan lain-lain. Kalau kalian mau ngomongin formalin, ikan asin ya ikan asin gitu ya. To the point. Kemudian kalian lihat apa akibatnya atau bahayanya. Jadi istilahnya ditakut-takutin dulu.
Kemudian sampaikan juga ambang batasnya bagaimana sih gitu ya. Yang namanya bahaya kan pasti ada kaitannya sama batas toleransi atau ambang batas. Itu sampaikanlah 1 atau 2 paragraf. Ya. Kemudian kalian sampaikan solusi. Nah, berarti apa? Ya, kalau kita mau tahu gitu ya, apakah dia masih pada ambang batas toleransi gitu ya, maka kita harus membahas kira-kira untuk penerapan kadar formalnya dia menggunakan metode apa saja yang biasa digunakan. Kelebihan dan kekurangan dari metode-metode tersebut itu apa? Gitu ya. Sehingga kenapa kita harus membahas asidimetri secara khusus. Ya. Nah, ini muncul deh di ide penelitian prinsipnya. Kalau membuat latar belakang, sudah selesai kalian susun, kalian break sebentar gitu ya. Lalu kemudian kalian baca lagi. Seperti membaca novel atau membaca cerita atau membaca komik. Perhatikan alurnya harus jelas. Syukur-syukur kalian bisa bertukar bacaan dengan rekan lainnya sehingga kalian bisa mendapatkan masukan ya untuk perbaikan dari latar belakang kalian ya. Karena tujuan dari latar belakang ini apa? Meyakinkan pentingnya penelitian ini untuk diajukan. Ya. Kemudian yang perlu diingat, gunakanlah bahasa-bahasa yang efektif. Kalau memang dia data, angka, jangan lupa sampaikan sumber citasinya. Ya, total keseluruhannya maksimal 600 kata. Ya, jadi pastikan kalian menulis efektif. Ya, dengan metode ya prisma terbalik atau Mbak sering ngomongnya adalah bikinlah latar belakang itu seperti pisau yang tajam. Gitu ya. Next, ya, setelah kalian membuat latar belakang, tugas kalian berikutnya adalah membuat rumusan masalah. Prinsipnya, kalau menurut panduan KTI kan yang namanya rumusan masalah itu dia mempersoalkan gambaran, hubungan, perbedaan, dan pengaruh. Tapi karena kita naratif review, gitu ya, naratif review, maka nanti kita fokusnya hanya kepada gambaran. Kita tidak mempelajari hubungan, tidak mempelajari perbedaan, juga tidak mempelajari pengaruh. Ya, karena itu masuknya ke systematic review. Ya, kita ambil masih dengan judul contoh yang sama. Asidimetri dalam penetapan kadar formalin dalam berbagai produk ikan asin. Segera dari Pico-nya ini, kita bikin rumusan masalahnya. Nah, prinsipnya adalah narrative review itu kan adalah penelitian yang berbasis bukti. Ya kan, gitu ya. Maka, gitu ya, rumusan masalah yang diajukan itu harus bisa dibuktikan, ya tervalidasi, dapat dipertanggungjawabkan. Maka apa tadi dia harus dapat teridentifikasi ya atau pertanyaan atau rumusan masalahnya gitu ya. Itu harus dapat atau mengacu pada Pico-nya. Lihat di sini ya. Ini judulnya, ini gitu ya, produk asidimetri dan kadar formalin. Maka gitu ya, rumusan masalah yang paling mungkin adalah ingat tadi apa? Kalau rumusan masalah untuk narrative review dia lebih kepada gambaran. Maka rumusan masalahnya adalah bagaimana gambaran pemanfaatan metode asidimetri dalam penetapan kadar formalin dalam berbagai produk ikan asin. Lihat, pada rumusan masalah ini gitu ya. Komponen dari Pico-nya itu harus muncul. Oke, bisa dipahami ya. Jadi apa tadi? Clue-nya, clue utamanya. Oke, kok ini kuning? Jangan kuning. Ya. Clue utamanya adalah kalau di narrative review fokusnya adalah pada gambaran. Ya. Kemudian untuk rumusan masalahnya dia harus mengandung seluruh unsur dari hasil analisis Pico kita. Ya, gambaran. Kemudian lihat produk ikan asin ada, asidimetrinya pun ada, kemudian kadar formalinnya ada. Nah, seperti itulah menyusun rumusan masalah dalam narrative review. Oke, next. Masih di bab 1.
Tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu dapat dari mana sih? Tujuan penelitian itu diturunkan dari rumusan masalah. Ya, intinya adalah hasil akhir yang kita capai itu apa sih gitu ya. Ada dua jenis, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Jadi tujuan umumnya, contohnya adalah untuk mendapatkan gambaran penggunaan asidimetri dalam penetapan kadar formalin dalam berbagai produk ikan asin. Mau dispesifikkan lagi boleh ya. Untuk mendapatkan gambaran metodologinya, jadi kita tinjau adalah bagaimana metodologinya ya dalam penetapan kadar formalin produk ikan asin. Jadi nanti harapannya sih kalau orang baca tulisan kalian, oh bisa tahu nih, oh begini tahu metodologinya gitu ya. Kemudian juga bisa mengetahui rata kadar formalin dalam produk ikan asin ya. Lalu untuk mengetahui juga kelebihan dan keterbatasan asidimetri dalam penetapan kadar formalin dalam produk ikan asin. Ini contoh adik-adik. Ya, contoh bagaimana menyusun tujuan penelitian yang diturunkan dari rumusan masalah. Oke. Bagian selanjutnya adalah manfaat penelitian. Ini kelebihan ya. Manfaat penelitian masih di judul yang sama. Maka nanti manfaatnya langsung to the point aja. Ya, intinya adalah memberikan rangkuman gambaran penggunaan asidimetri dalam penetapan kadar formalin dalam berbagai produk ikan asin. Ingat, naratif review itu hanya deskripsi kan. Yang namanya mendeskripsikan itu ya berarti seperti merangkum gitu ya, Dek. Maka nanti to the point aja untuk manfaatnya. Tidak perlu kalian sampaikan manfaat untuk peneliti apa. Apalagi kalau alasan manfaat untuk peneliti adalah untuk menambah ilmu pengetahuan. Aduh, nggak usah ditulis itu ya. Jadi langsung aja ke manfaat penelitiannya. Satu nggak masalah, yang penting dia to the point. Ya, jadi tidak usah basa-basi. Kemudian bagian yang paling penting adalah untuk keaslian penelitian. Ini E ya, buat typo. Ini E atau biasanya kita bilang juga sebagai state of the art. Jadi kalian buat meminta kalian sajikan dalam bentuk tabel minimal 5 gitu ya. Dan buat minta nanti disajikannya dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi namanya keaslian penelitian itu kita bisa mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Karena kita pakainya naratif review, maka keaslian penelitiannya menjadi harus sangat tajam. Ya, kalau bisa yang menjadi acuan untuk keaslian penelitiannya ini gitu ya. Jangan semuanya artikel original, tapi ambillah yang juga dia naratif review atau literatur review. Ya, 2:3 lah gitu ya. Jadi nanti kalian tulis nama penulisnya siapa, nama belakang, judulnya apa, kemudian populasinya, dia sama atau beda, samanya di mana, bedanya di mana, begitu pula pada interventionnya, comprehensionnya, outcome, sampai dengan studi desainnya. Ya, jadi nanti benar-benar terlihat seberapa asli sih penelitian kalian. Minimal berapa, Dek? Minimal 5 ya. Gitu. Oke, akhirnya kita masuk ke bab kedua. Ya, ini buat amal putus dulu. Ini kita bahas di video ketiga. Oke, sampai jumpa di video ketiga. Dan kita akan bahas mengenai bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.